Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ralfansyah Muhammad Yanuar dengan NPM 101211478 dari kelas C12 Manajemen. Dalam video ini, saya akan mereview salah satu bab dari sebuah buku yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa, eh, yang spesifiknya yaitu bab 8 dengan judul Komunikasi Pemasaran Terintegrasi. Eh, Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah suatu pendekatan holistik yang menyatukan semua aspek komunikasi pemasaran perusahaan menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi. Hal ini mencakup berbagai saluran komunikasi seperti periklanan, promosi penjualan, humas, pemasaran langsung, dan pemasaran digital. Komunikasi pemasaran terintegrasi memadukan beragam media komunikasi untuk menyampaikan pesan yang sama kepada pelanggan sehingga menimbulkan pemahaman yang sama mengenai perusahaan atau produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan demikian akan terbentuk pesan tunggal yang membantu penyampaian citra merek yang kuat kepada pelanggan. Nah, untuk faktor-faktor pendorong pengembangan komunikasi terintegrasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teknologi, yang kedua branding, dan yang ketiga globalisasi. Untuk proses komunikasi pemasaran terintegrasi dibagi menjadi empat. Ada tahap pertama yaitu mengidentifikasi pelanggan dan calon pengguna baru. Hal ini berkaitan dengan data perilaku, apa yang mereka lakukan, dan alasan kenapa mereka melakukannya. Di tahap ini juga yaitu pengumpulan berbagai jenis informasi seperti data demografis, geografis, psikografis, dan data relevan lainnya. Dalam tahap ini juga berfokus pada pengumpulan dan mengintegrasikan data tersebut untuk memberikan pemahaman kepada orang atau perusahaan yang akan membuat program komunikasi. Untuk tahap yang kedua, yaitu ada perkiraan nilai pelanggan dan calon pelanggan baru yang berfungsi di tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi arus pendapatan yang mereka distribusikan kepada perusahaan. Untuk tahap yang ketiga yaitu merencanakan serta menyampaikan pesan komunikatif dan insentif. Dan yang keempat, tahap yang terakhir yaitu memperkirakan pengembalian investasi pelanggan. Nah, salah satu keunggulan utama komunikasi pemasaran terintegrasi adalah kemampuannya untuk menciptakan pesan yang konsisten dan seragam di seluruh platform komunikasi. Dengan merancang kampanye yang terkoordinasi, perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat dan kohesif di mata konsumen. Selain itu, pendekatan terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam alokasi sumber daya, menghindari tumpang tindih dalam upaya komunikasi, dan memaksimalkan dampak kampanye. Integrasi antara saluran tradisional dan digital juga menjadi kunci kesuksesan, mengingat perubahan perilaku konsumen yang semakin terdigitalisasi. Namun, tantangan utama dalam penerapan komunikasi pemasaran terintegrasi adalah mengelola kompleksitasnya. Perusahaan perlu memiliki strategi yang matang, koordinasi tim yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang target audiens agar pesan yang disampaikan dapat efektif dan relevan di berbagai platform. Nah, dari bab yang sudah saya baca dan review ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Dari yang saya tangkap ini pertama kelebihannya, yang pertama ada menyajikan informasi yang komprehensif mengenai materi komunikasi pemasaran jasa yang terintegrasi. Yang kedua, menjelaskan seberapa pentingnya komunikasi pemasaran terintegrasi pada pemasaran jasa. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap pembentukan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Untuk kekurangannya sendiri, saya hanya menemukan satu, yaitu tidak adanya contoh kasus di lapangan mengenai komunikasi pemasaran jasa terintegrasi yang dapat menggambarkan dampak penerapan komunikasi pemasaran terintegrasi ini terhadap efektivitas penyampaian informasi dari perusahaan ke pelanggan. Apakah misalnya informasi yang dari perusahaan itu sampai dengan jelas dan juga sesuai tujuan sasaran perusahaan kepada pelanggan atau tidak. Nah, secara keseluruhan, komunikasi pemasaran terintegrasi menjadi suatu pendekatan yang semakin penting dalam era pemasaran modern. Dengan menyelaraskan berbagai elemen komunikasi, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan merek, dan mencapai tujuan pemasaran mereka secara lebih efektif. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.